Halo semuanya, balik lagi bersama gue, Sadrina Evanalia di Review After Race. Langsung aja kita akan ngebahas soal final hasil dari Buriram Test yang berlangsung pada 22 Februari 2026. Nah, yang pertama ini untuk hasil catatan waktu kombinasinya, yang tercepat adalah Marco Bezzecchi dengan catatan waktunya 1 menit 28,668 detik. Kemudian juga ada Ai Ogura, ini Ai Ogura bisa merangsek ke atas ya. Ini dengan catatan waktunya 1 menit 28,765 detik. Kemudian yang ketiga ada Marc Marquez, keempat ada Pecco Bagnaia, kelima ada Alex Marquez, keenam ada Pedro Acosta, kemudian ketujuh ini ada Morbidelli, kedelapan ada Jorge Martin. Lumayan ya untuk Jorge Martin yang memang baru lagi dia ikutan MotoGP alias di tes Buriram Test ini karena sejak November 2025 kemarin terakhir dia pakai ataupun naik motor Aprilia ini baru di November 2025 kemarin ya, karena kan memang cedera. Dan Jorge Martin ini baru pertama kalinya lagi untuk bisa menggeber Aprilianya lagi. Nah, di posisi ke-9 ini ada Fabio Di Gia, kemudian di 10 ada Joan Mir. Di posisi ke-11 ini ada Raul Fernandez, di posisi ke-12 ada Brad Binder, ke-13 ini ada Luca Marini, ke-14 ada Maverick Viñales, Johan Zarco di posisi ke-15, kemudian juga ada Jack Miller di posisi ke-16. Jack Miller ini menjadi pembalap teratas Yamaha gitu ya, karena Yamaha ini adanya di bawah-bawah posisinya. Kemudian di posisi 17 ini ada Fabio Quartararo, kemudian di posisi ke-18 ini ada Enea Bastianini, rookie Diogo Moreira ini ada di posisi ke-19, Alex Rins di posisi ke-20, dan Toprak Razgatlioglu ini di posisi ke-21. Sementara untuk pengganti Fermin Aldeguer yaitu Mikel Pirro ini berada di posisi paling akhir, yaitu di posisi ke-22. Nah, dari catatan waktu tersebut, ini memang nggak ada ya para pembalap Yamaha yang berada di posisi 10 besar gitu ya. Dan ini lumayan kasihan ya. Jadi untuk di Buriram Test kali ini bukan cuma mengetes sejumlah part aja yang bakal dipakai untuk musim 2026 ini gitu ya, tapi juga para pembalap melakukan simulasi balapan sprint atau sprint race simulation. Jadi kita bahas satu-satu ya. Untuk Aprilia ini Marco Bezzecchi dengan catatan waktunya 1 menit 28,668 detik. Ini adalah bukan sekedar angka biasa aja, tapi ini Bezzecchi berhasil memecahkan rekor lintasan ataupun all-time track record gitu ya di Buriram. Dan ini melampaui rekor resmi yang sebelumnya dipegang sama Pecco Bagnaia, yaitu catatan waktunya 1 menit 28,700 ya saat dikualifikasi di tahun 2024. Nah, Marco Bezzecchi ini berhasil memecahkan rekor catatan waktunya di sesi sore ketika Bezzecchi ini melakukan long run ataupun simulasi balapannya. Dan ini mencatatkan waktu tercepatnya 15 menit sebelum tes berakhir. Dan Marco Bezzecchi serta Jorge Martin ini juga mencoba variasi paket aero belakang ya, yang kayaknya kalau kita lihat ini agak sedikit baru gitu ya. Dan kalau di Sepang Test dan juga Buriram hari pertama, yaitu ada paket aero belakang Aprilia yang kalau kita lihat ini kayak 8 bilah berdiri gitu ya. Tapi kalau di hari kedua tes Buriram ini, kalau kita lihat memang paket aeronya itu kayak gawang gitu ya, tapi ini memang agak melengkung. Ada juga variasi paket aero belakang yang dipakai sama Trackhouse ya. Ini kalau nggak salah dipakai sama Ai Ogura atau dipakai sama Raul Fernandez yang memang paket aero dari RSGP 26 gitu ya, yang benar-benar dipakai sama Aprilia alias Marco Bezzecchi gitu ya di Aprilia di Valencia Test. Jadi kayak ada melengkung gitu ya di atasnya di bagian paket aero belakang. Oke, kita beralih ke Ducati. Untuk Ducati ini sepertinya udah menentukan base yang untuk GP26 gitu ya. Karena Marc Marquez ini ketika diwawancara sama MotoGP juga bilang bahwa base GP26 ini udah ditentuin gitu. Dan sepertinya di Buriram hari kedua ini gitu ya, di Buriram Test hari kedua ini juga udah ditentuin nih bakal pakai paket aero mana antara paket Aero GP24 atau paket Aero GP25 gitu. Karena kan sebenarnya ini yang menjadi kebingungan tersendiri gitu ya dari Ducati sejak di
Sepang Test kemarin, mau pakai yang mana gitu, sampai akhirnya beberapa kali ngetes di Sepang Test, kemudian juga di Buriram Test hari pertama, dan untuk di hari kedua Buriram Test ini kebanyakan gitu ya, atau didominasi kalau Alex Marquez, kemudian Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez ini pakai paket Aero GP 24 gitu. Dan berarti bisa jadi paket Aero GP 24 ini yang dipilih untuk digunain di GP 26. Nah, kita ngomongin soal Marc Marquez. Ini Marc Marquez crash ya, yang ketiga kalinya di Buriram Test MotoGP 2026. Kalau waktu kemarin di hari pertama, Marc Marquez itu crash 2 kali, dan di hari kedua ini Marc Marquez crashnya 1 kali. Jadi secara totalnya gitu ya, Marc Marquez crash sebanyak 3 kali untuk di Buriram Test ini gitu. Dan Marc Marquez crash ini di tikungan ketiga gitu ya, saat melakukan simulasi balapan. Dan usai crash, ini Marc Marquez juga menyelesaikan tes lebih cepat gitu ya. Jadi dia nggak lanjutin lagi setelah dia crash, dan lebih cepat ini 2 jam dari jadwal seharusnya gitu. Kalau Marc Marquez bilang di media Scrum tadi dan juga di wawancara sama MotoGP gitu ya, Marc Marquez ini bilang crashnya ini disebabkan karena dia kurang konsentrasi ya, karena dia masih pemulihan sakit perut gitu, dan juga dia merasa nggak enak badan. Dan ditambah lagi Marc Marquez bilang dia belum fit 100% di sini. Dan Marc Marquez bilang gitu ya, kalau misalkan kurang konsentrasi, tapi kemudian lo tuh punya speed dan juga pace yang kenceng banget gitu ya, tentunya ini juga akan kehilangan kontrol terhadap motor sampai akhirnya dia crash. Dan biasanya Marc Marquez itu adalah push to the limit gitu ya, dan sepenuhnya bisa fokus. Makanya ketika akan crash gitu ya, itu juga dia bisa mengontrol motornya gitu, ataupun melakukan safe crash. Tapi untuk di 2 hari ini memang kayaknya Marc Marquez kurang enak badan gitu ya. Jadi beberapa kali dia melakukan kesalahan, dan itu pun juga diakui sama Marc Marquez kalau di hari pertama waktu kemarin di crash pertama itu memang karena dia nginjek dari white line ataupun garis putih ya, yang slippery gitu, alias yang licin. Di crash kedua itu memang dia kurang fokus ya, dia mengaku itu. Dan di crash ketiganya juga ini Marc Marquez mengakui bahwa dia kurang fokus karena nggak enak badan. Nah, meski begitu, Marc Marquez ini bilang dia happy banget dengan hasil tes di Buriram ini, karena ia pakai motornya GP26 itu dengan bagus, dengan enak gitu ya dipakai, dan juga menyelesaikan tesnya dengan feeling yang bagus gitu. Nah, selain Marc Marquez, ini adiknya Alex Marquez juga crash ya di hari kedua di Buriram Test ini, dan Alex Marquez ini crash di tikungan ke-9, dan tes ini juga sempat dihentikan ataupun di red flag gitu ya, keluar red flag. Dan ketika Marc Marquez crash, kemudian Alex Marquez crash, ini juga kelihatan banget mereka keluar dari medical center gitu ya, dan Marc Marquez juga mendapatkan sejumlah perawatan gitu, termasuk kalau waktu kemarin kita lihat agak lecet di lengan kanannya gitu ya, ini juga udah diperban lagi oleh tim medis gitu ya, dan alhamdulillahnya sih oke-oke aja gitu, nggak ada cedera yang mempengaruhi cederanya dia gitu, yang akan lebih parah lagi. Tapi untungnya ini nggak kejadian ya, dan alhamdulillahnya baik-baik aja, baik Marc Marquez dan juga dari Alex Marquez. Nah, selain dari Marc Marquez yang happy dengan GP26, ini juga ada Pecco Bagnaia juga merasa happy ya dengan tes MotoGP 2026 ini, dan dia juga bilang kalau GP26 ini DNA-nya memang berbeda daripada GP25 gitu, yang ngebuat dia kesulitan banget sepanjang tahun 2025 kemarin. Dan menurut dari Pecco, DNA GP26 ini yang berbeda daripada GP25 ini malah membuat cocok banget gitu ya sama gaya balapnya Pecco Bagnaia. Dan kata Pecco di media Scrum gitu ya, pada tahun lalu dia tuh kesulitan banget sejak awal musim. Dan di tahun ini dia merasa positif gitu. Meski di hari kedua ini dia nggak bisa melakukan simulasi balapan secara full ya, karena di sesi sore hari itu dia ada kendala teknis motor. Tapi pada intinya Pecco cukup happy karena feelingnya ini bagus dan udah melakukan sprint simulasi pada Sabtu kemarin gitu. Jadi untuk posisi finish di combine practice gitu ya, kenapa Ducati nggak ada di posisi atas, malah ada Ai Ogura, kemudian juga ada Marco Bezzecchi gitu ya, bukan karena motor GP26-nya ini nggak kompetitif, tapi karena memang ada sejumlah kendala-kendala teknis, misalkan kayak Marc Marquez dan juga Alex Marquez, dia crash gitu ya,
crashnya untuk Marc Marquez sendiri adalah kesalahan Marc Marquez sendiri karena kurang fokus. Kemudian juga kenapa Pecco Bagnaia nggak juga berada di atas gitu, karena Pecco Bagnaia juga di hari kedua ini mengalami tadi kendala teknis pada motornya sampai akhirnya dia nggak melanjutkan dari race simulasi tersebut. Jadi memang waktunya gitu ya, catatan waktunya juga akhirnya dibalap sama Marco Bezzecchi gitu. Dan secara keseluruhan untuk para pembalap ini ya, Ducati kayak Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Gia gitu ya, ini juga happy banget dengan GP26. Oke, lanjut kita ke KTM. Ini KTM pembalap teratasnya yaitu Pedro Acosta ya, yang finish di posisi ke-6 untuk catatan waktu combine practice. Selain itu ada Brad Binder ke-12, Maverick Viñales ke-14, dan juga Enea Bastianini ke-18. Nah, untuk Pedro Acosta yang ditanyain sama MotoGP, atau diwawancari sama MotoGP gitu ya, di media scrums bahwa Pedro Acosta itu cukup happy juga dengan pencapaian dari KTM gitu ya, di Buriram Test ini. Dia bisa melakukan time attack di sesi pagi dan juga melakukan simulasi race di siang hari. Tapi dia bilang KTM ini masih harus banyak perbaikan gitu ya, dan juga masih jauh performanya dibandingin dengan Aprilia, apalagi dengan Ducati gitu. Tapi yang jelas Pedro Acosta bilang ya cukup menjanjikan lah ya KTM ini gitu, untuk dia membawa Pedro Acosta bisa berada di posisi 5 besar gitu ya di balapan-balapan nanti di MotoGP 2026. Oke, lanjut kita ke Honda. Ini ada Joan Mir yang juga menjadi pembalap teratas Honda ya, dengan berada di posisi ke-10. Sementara untuk Luca Marini berada di posisi ke-13. Nah, menurut Joan Mir, ini feelingnya pada Honda di hari kedua Buriram Test ini cukup positif. Sementara untuk Johan Zarco ini berada di posisi ke-14. Dan kalau misalkan kita lihat mungkin ada sejumlah improvement yang memang sudah didapati sama Honda gitu. Tapi ini mesti harus dibuktikan saat balapan nanti. Terutama yang dikeluhin sama Luca Marini sama Joan Mir adalah extra grip gitu ya. Extra grip dari bagian ban belakangnya. Dan kita ke Yamaha. Yamaha ini masih berada di posisi bawah-bawah gitu ya, dengan pembalap paling teratas dari Yamaha, yaitu adalah Jack Miller di posisi ke-16. Kalau kita lihat ya, kasihan juga sih ya para pembalap Yamaha ini, karena sejak di Valencia Test, kemudian juga di Sepang Test, bahkan di Buriram Test gitu ya, belum ada peningkatan yang cukup signifikan gitu ya dari Yamaha ini, terutama dari mesin V4-nya, karena ini yang membuat kayaknya para pembalap Yamaha gitu ya harus bisa beradaptasi lagi. Kalau kita lihat sejak kemarin itu Jack Miller yang berada di posisi teratas terus ya, maksudnya pembalap Yamaha yang paling berada di atas gitu. Nah, kalau kita lihat Jack Miller kan memang udah berpengalaman pakai V4 gitu ya, di Ducati, kemudian juga di KTM gitu. Nah, ini mungkin juga pengalaman dari Jack Miller yang sebelumnya pernah pakai V4, ini yang sedikit membuat Jack Miller menjadi punya kelebihan tersendiri gitu, sampai akhirnya dia bisa berada di posisi ke-16 gitu. Tapi untuk pembalap-pembalap yang lainnya, Fabio Quartararo, Alex Rins gitu ya, ini masih berada di bawah-bawah. Bahkan Fabio Quartararo berada di posisi ke-17 dan Alex Rins ini berada di posisi ke-20 gitu. Nah, Fabio Quartararo ini rasanya udah pesimis duluan nih sebelum balapan dimulai. Kalau Fabio Quartararo bilang gitu ya, bahkan sebenarnya dia pikir dengan Yamaha itu ganti dari inline 4 ke Yamaha V4 gitu ya, mesin V4 ini adalah sebuah langkah besar dari improvement yang dilakukan sama Yamaha. Tapi pada kenyataannya enggak. Jadi sebenarnya Fabio Quartararo menaruh harapan besar gitu ya ketika Yamaha ini bisa beralih mesin ke V4. Tapi kenyataannya ini malah ngebuat Fabio Quartararo jadi frustasi banget, apalagi kalau kita lihat di hari pertama kemarin Buriram Test sampai benar-benar kesel dan juga mengacungkan jari tengahnya nih Fabio Quartararo gitu. Dan bukan cuma soal powernya aja dari mesin V4, tapi menurut Quartararo yang ngebuat dia kesulitan juga ini adalah sulit banget menikung gitu ya pakai Yamaha V4 ini, dan dia jadinya nggak bisa mencatatkan waktu dengan mulus gitu. Oke, gimana dengan rookie MotoGP 2026? Ada Diogo Moreira dan juga Toprak Razgatlioglu gitu ya.
Kalau Diogo Moreira ini berada di posisi ke-19 gitu. Tentunya masih harus tetap beradaptasi sama motor Pro Honda LCR-nya. Tapi ya kalau dibandingin sama Toprak masih mending Diogo Moreira ya. Kalau dilihat dari competitiveness-nya ataupun kekompetitifan motornya gitu. Nah, kalau Toprak ini masih mengalami kesulitan gitu. Kesulitannya Toprak ini kayaknya kompleks banget karena dia kesulitannya itu double-double. Jadi kesulitan soal adaptasi motor MotoGP karena kan dia dari WSBK ke MotoGP gitu. Terus kemudian juga kesulitan soal setup motornya gitu karena ini juga terkait dengan tinggi badannya Toprak. Apakah dia harus menyesuaikan gitu ya seat unit ataupun kayak tempat duduknya Toprak itu juga harus disesuaikan gitu ya. Karena semakin tinggi gitu ya ternyata ini ada restriksi dari ketinggian motornya. Makanya kenapa waktu kemarin ketika Toprak memilih untuk pakai bangku yang lebih rendah gitu ya, ini dia nggak pakai paket aero belakangnya Yamaha gitu. Bukan cuma soal kesulitan adaptasi sama setup motor, tapi juga kesulitan sama adaptasi pada ban gitu ya, ban Michelin. Terutama karena kan Toprak ini sebagian besar pengalamannya adalah pakai ban Pirelli gitu. Dan Toprak udah berkali-kali bilang, oke, banyak orang yang bilang gitu ya, oh kalau misalkan pakai ban Michelin, kemudian juga pakai motor-motor GP gitu ya, lo ngegas tuh lembut-lembut aja gitu ya, supaya bisa dikendaliin motornya. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Dan itulah yang ngebuat PR besar bagi Toprak. Ditambah lagi, Toprak ini pakainya Yamaha V4 gitu ya, mesinnya belum oke. Jadi kayak Fabio Quartararo, Alex Rins aja yang udah senior gitu ya di Yamaha gitu ya dan di MotoGP itu juga masih kesulitan banget gitu. Apalagi Toprak yang memang baru ke MotoGP dan pakai Yamaha V4. Dan karena kan Yamaha V4 ini masih dalam pengembangan ya, alias mesinnya juga powernya belum oke, pace-nya juga belum oke gitu, speed-nya juga masih ditambahin dan juga traksinya juga masih harus diimprove lagi supaya lebih oke. Oke, itu dia hasil dari Buriram Test MotoGP 2026 ya. Kalau kita bisa ambil kesimpulannya, ini sepertinya Ducati akan mendominasi di musim 2026, namun akan digrecoki oleh Aprilia gitu dengan Marco Bezzecchi. Sementara untuk Honda dan juga KTM masih terus berusaha untuk improve dan yang paling harus ekstra kerja keras adalah Yamaha. Kalau Marc Marquez tadi bilang di media scrums gitu ya, yang siapa rival terkuatnya Marc Marquez gitu. Nah, Marc Marquez ini menjawab kalau rival terkuatnya nanti di balapan perdana adalah Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez. Oke, kita akan beranjak ke balapan perdana di MotoGP Thailand ya pada 1 Maret 2026 nanti. Kira-kira siapa yang bakal menjadi juara di MotoGP perdana MotoGP Thailand 2026 nanti? Teman-teman jawab di kolom komentar ya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi di bawah. Apakah Marc Marquez? Apakah Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia ataupun Alex Marquez? Ataupun pembalap lainnya gitu ya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Segitu dulu teman-teman untuk episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye semua.